activity based costing. Ya, untuk membuat satu produk ya kita biasanya menggunakan 3 macam biaya ya. Ada yang namanya direct material, direct labor, dan overhead ya. Nah, untuk direct material dan direct labor ini kita nyebutnya sebagai direct cost ya. Jadi artinya kedua biaya ini gampang ditelusuri, tapi untuk overhead ini sulit untuk ditelusuri. Makanya untuk mengalokasikan biaya overhead kita biasanya menggunakan metode alokasi, bisa dengan direct labor hours, machine hours, atau yang lainnya ya. Itulah yang kita lakukan ketika membuat product costing di traditional costing. Oke. Nah, kelemahan dari metode traditional costing ini bisa jadi untuk mengalokasikan ini karena hanya menggunakan satu basis ya, itu nanti kurang akurat ya. Jadi kelemahan dari metode traditional costing ini diperbaharui dengan yang namanya activity based costing ya. Jadi gampangnya itu activity based costing ya. Di dalam pembuatan product cost ini sama, ada direct material, direct labor seperti traditional costing, tapi untuk overhead kita akan menggunakan banyak cara untuk alokasinya ya. Jadi yang dilihat dari activity based costing ini adalah aktivitasnya ya. Jadi nanti dilihat di dalam overhead ini, biaya overhead ini ada aktivitas apa aja ya, dan masing-masing aktivitas ya itu nanti akan dicari cara pengalokasian biaya untuk aktivitas itu yang paling akurat ya. Apakah dia lebih akurat menggunakan direct labor hours, machine hours, atau yang lainnya. Yang pasti kita akan menggunakan lebih dari satu metode untuk pengalokasian overhead ya. Dan ini angkanya, angka biaya overhead ini akan pasti lebih akurat dibandingkan dengan hanya menggunakan satu alokasi overhead ya. Tapi kelemahan dari biaya activity based costing adalah apa? Biaya untuk membuat laporan pasti lebih mahal ya. Karena sekarang kita harus mencari data yang lebih banyak ya. Oke. Nah, misalnya ada perusahaan memproduksi 2 jenis kalkulator, matematika dan keuangan. Ini jumlah produksinya, biaya direct material, dan ini biaya machine hours ya. Nah, jika menggunakan traditional costing ya. Oke. Maka kita akan cari biaya untuk memproduksi 1 unit kalkulator matematika dan juga keuangan. Oke. Ya. Berarti apa? Biayanya terdiri dari biaya direct material, direct labor, dan juga overhead. Direct materialnya sebesar 150.000, 50.000, 300.000, dan 100.000. Oke. Nah, untuk overheadnya ini ya, ini total biaya overhead ada 600.000 ya. Nah, dengan traditional costing ya, cara kita mengalokasikan, kita menggunakan direct labor hours. Kita lihat di sini. Total direct labor hours-nya sebesar 7.500 ya. Maka alokasi overhead untuk kalkulator matematika ya, kita bisa cari rate-nya. Ya, rate-nya sama dengan total biaya overhead 600.000 dibagi dengan drivernya atau direct labor hours-nya sebesar 7.500 ya. Maka di sini kita ketemu biaya direct labor hours sebesar 80 ya. Oke. Kita ketemu biaya direct labor 80. Maka biaya overhead untuk yang matematika berarti 80 kita kalikan dengan 2.500 ya. Sama dengan 200.000 ya. Sedangkan yang keuangan 80 kita kalikan dengan 5.000, 400.000. Oke. Berarti totalnya ya, total biaya untuk yang matematika sebesar
150 ditambah 50 ditambah 200 ya, atau sama dengan 500.000. Sedangkan untuk yang keuangan 300 tambah 100 ditambah 400, 800.000 ya. Maka unit cost untuk yang matematika berarti 500.000 kita bagi dengan jumlah produksi 50.000 ya. Jadi sama dengan 8 ya. $8 per kalkulator ya. Jadi kita lihat di sini ternyata jumlah biayanya dengan menggunakan traditional costing itu biayanya sama. Ya. Artinya kalau harga jualnya sama, apapun yang kita jual profitnya sama. Ya. Oke, nah ketika kita menggunakan activity based costing ya, karena kita lihat kayaknya pengalokasian untuk overhead ini kurang akurat ya. Maka yang kita lakukan di sini adalah ya, total overhead yang ada kita bagi dalam 3 jenis aktivitas ya. Jadi ada biaya mesin cost, setup cost, sama inspection cost ya. Jadi mesin cost ini artinya biaya overhead 375.000 ini berkaitan dengan penggunaan mesin ya. Makanya untuk alokasinya kita menggunakan mesin hours ya. Sedangkan untuk yang setup cost ya, ini artinya setup cost ini persiapan pengoperasian mesin ya. Ini apa? Ini tergantung dari berapa kali ada produksi ya. Jadi setiap satu kali produksi itu ada satu setup cost ya. Jadi alokasinya untuk yang setup cost mengenakan number of production run ya. Sedangkan inspection cost alokasinya kita menggunakan inspection hours ya. Nah, dari sini untuk mengalokasian overhead di activity based costing ya, untuk yang matematika dan juga keuangan. Ingat ya, bedanya activity based costing dengan traditional costing hanya di overhead. Sedangkan direct material dan direct labor itu sama. Ya, artinya untuk yang matematika 150, direct labor 50, ini sama. Ini 100.000 ya. Oke. Nah, untuk pengalokasian FOH-nya ya, sekarang artinya kita akan memiliki 3 rate ya. Jadi satu yang berhubungan dengan mesin cost ya, rate-nya itu sama dengan 375.000 ya dibagi 75.000 ya. Oke. Artinya rate-nya ini sama dengan 375 dibagi 75.000. Sama dengan ya 5 ya. Oke. Ini untuk yang mesin cost ya. Sedangkan untuk yang setup cost ya, rate-nya itu sama dengan 120.000 kita bagi dengan total setup cost, yaitu production run 100 ya. Itu sama dengan 1.200 ya, per setup. Sedangkan yang untuk inspection cost rate-nya sama dengan 105 dibagi dengan ya, untuk yang inspection cost berarti rate-nya itu sama dengan biaya inspection cost 105.000 kita bagi dengan basisnya dari inspection cost 1.000 ditambah 500, 1.500 ya. Berarti inspection cost-nya itu rate-nya sebesar 70. Oke. Nah, berarti sekarang kita hitung FOH-nya. Ada 3, ada yang berhubungan dengan mesin cost, setup cost, dan juga inspection cost ya. Untuk mesin cost ya, untuk yang matematika berarti apa? Kita ambil rate-nya 5. Kita kalikan dengan basisnya itu menggunakan mesin cost itu mesin hours ya.
Jadi untuk yang matematika yang 25.000, berarti 25.000 kita kalikan dengan 5 ya, sama dengan 125.000 ya. Sedangkan untuk yang keuangan 50.000 kita kalikan dengan 5, 250.000 ya. Untuk yang setup cost ya, rate-nya 1.200, kita kalikan basisnya itu apa? Basisnya setup cost number of production ya, 50 kali 50, berarti total setup cost itu sama dengan 60.000 untuk yang matematika. Sedangkan yang keuangan itu juga sama, 60.000. Oke. Nah, terus untuk yang inspection cost yaitu sama dengan 105.000 ya. Tahu rate-nya di sini kita dapat 70 ya. Rate-nya 70 kita kalikan dengan basisnya. Basisnya inspection hour dikali 1000, dapat 70.000 ya. Sedangkan untuk yang keuangan 500 dikalikan 70 sama dengan 35.000 ya. Oke. Nah, nanti kita dapat total biaya untuk masing-masing ya. Dan total biaya ini akan kita bagi dengan unit of production, sehingga nanti kita akan ketemu unit cost untuk masing-masing ya. Jadi total biaya ini kita bagi dengan 50.000 untuk yang matematika, kita ketemu unit costnya sebesar 9,1, dan untuk yang keuangan sebesar 7,45 ya. Oke. Jadi lihat di sini ada perbedaan kalau kita menggunakan traditional costing. Costnya itu $8 untuk matematika dan $8 untuk keuangan. Sedangkan kalau pakai activity based costing ya, ini costnya berbeda ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau traditional costing ini costnya sama aja, tapi kalau menggunakan yang matematika yang menggunakan activity based costing ternyata cost atau production untuk membuat kalkulator matematika jauh lebih besar dibandingkan dengan yang keuangan ya. Jadi nanti informasinya akan lebih akurat dengan menggunakan activity based costing ya. Artinya kesimpulan atau rekomendasi yang akan diberikan dari sini, dari activity based costing, akan lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan traditional costing.